Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Rendang Daging Anakku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Neng Ai. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sepulangnya Bu Ijah dari warung, Bu Ijah pun bergegas ke dapur. Tak lupa Bu Ijah melihat 5 anaknya yang sedang tertidur lelap di kamar yang beralaskan tikar. Sembari meneteskan air mata, Bu Ijah pun pergi ke dapur dan gegas mencuci daging rere yang sudah menjadi potongan-potongan kecil dan siap untuk direbus bersama rempah-rempah lainnya. Tetes air mata Bu Ijah membanjiri pipi melihat potongan-potongan daging yang berwarna merah. Mengingat kejadian beberapa jam yang lalu, Bu Ijah menyesal telah menghiraukan perkataan Cika yang meminta tolong kepadanya agar dia menolong Rere yang sedang disiksa suaminya. Maafin ibu, nak. Ibu gak bisa jagain kamu, sayang. Maafin ibu. Ibu menyesal tidak membelamu. Ibu menyesal. Bagaimana tidak? Anak pertamanya meninggal di tangan sang ayah sendiri hanya karena mengambil jajanan dan membagikannya kepada saudaranya karena mereka lapar. Penyesalan dan rasa sakit hati menyelimuti Bu Ijah. Sampai selesailah Bu Ijah memasak rendang itu. Dari aromanya tercium sangat harum. Tapi Bu Ijah nampak tidak selera memakan rendang itu. Beda lagi dengan Pak Hendarto yang memakan rendang itu dengan lahapnya. Wah, enak banget ini rendangnya. Beda dari yang lain, lebih gurih. Ibu, bapak, Rere mana? Kok gak kelihatan? Mendengar pertanyaan dari Cika, seketika Pak Hendarto menghentikan mengunyah makanannya dan melotot ke arah Cika dengan wajah marahnya. Brak! Suara sendok dihantamkan ke meja, membuat semua anak-anak ketakutan, bahkan Fiza pun menangis saat mendengar suara itu. Makan ya makan aja. Gak usah cari-cari si Rere. Lu mau makan? Apa mau gue hukum? Gak boleh makan 3 hari. Bentak Pak Hendarto kepada Cika. Maaf, Pak. Jawab Cika. Pak Hendarto seperti masih menahan amarahnya dan melanjutkan mengunyah makanan yang tadi sempat terjeda. Singkat cerita, makan malam pun sudah selesai. Pak Hendarto pergi ke kamar dan mengurung diri. Sementara itu Bu Ijah dan 4 anaknya yang lain membereskan bekas makanan. Kok Kak Rere gak kedengaran lagi ya? Tadi kan nangis. Tanya Dion, adik Rere. Abang, tadi Lita lihat Kak Rere berdiri di pojok itu, tapi mukanya pucat banget. Sambung Lita sembari menunjuk ke arah pintu. Udah, cepet beresin ini semua. Udah itu kalian tidur. Ini udah malam loh, sebelum bapak marah lagi. Jawab Bu Ijah. Dengan masih menggendong Fiza, Bu Ijah membereskan bekas makan mereka, dibantu oleh anak-anak. Sepanjang malam tangisan Fiza tak berhenti-henti, membuat Pak Hendarto marah dan memukul balita berusia 4 bulan itu. Tapi beruntungnya, sebelum Pak Hendarto memukul Fiza, Bu Ijah mencekal dengan suaminya menyadarkan suaminya agar tidak melakukan hal yang sama kepada Rere. Pak, eling pak. Anak bapak masih 4 bulan pak. Kasian. Lu pada berisik. Gue mau tidur. Besok gue pergi kerja lagi. Mending sekarang keluar.
Bawa anak sampah lu. Jangan ganggu gue. Ucap Pak Endarto dengan geram. Bu Ija membawa Fiza keluar dari kamarnya, menuju kamar anak-anak dan menenangkan Fiza yang terus menangis tak henti-hentinya itu. Tumben-tumbenan Fiza rewel menangis sampai semalaman. Bahkan Fiza menangis tanpa mengeluarkan air mata. Keesokan harinya, Ija, mana bekal gue? Ini Pak, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa kabarin kalau sudah sampai Pak. Ya. jawab Endarto. Pagi itu jam 6 Pak Endarto berangkat kerja, menaiki ojek ke tempat kerjanya. Aulia melihat Pak Endarto pergi dari rumah. Hatinya merasa lebih tenang dari sebelumnya. Aulia yang tadinya hendak melanjutkan perjalanannya di mimpi, seketika terbangun kala mendengar tangisan Fiza yang semakin menjadi. Gegas Aulia menghampiri Ibu Ija yang masih berusaha menenangkan Fiza yang terus menangis. Sudut pandang Aulia. Mendengar tangisan Fiza, aku pun bergegas ingin menanyakan keadaannya, bocah cantik dan lucu itu. Ditakutkan Fiza sakit demam atau terjadi sesuatu kepada balita itu. Permisi Bu Ija, maaf, itu kok Fizanya nangis terus kenapa? Neng Aul. Iya nih Neng. Gak tahu kenapa Fiza jadi rewel dari semalaman. Mana saya belum beresin rumah lagi. Anak-anak juga belum pada bangun. Oh ya udah Bu, sini Bu, biar Aul yang jagain Fiza. Wah, makasih ya Neng. Ayo sini, masuk ke rumah. Bapak udah pergi dari barusan. Aku pun ikut dengan Bu Ija masuk ke dalam rumahnya. Tampak terlihat 4 anak tertidur pulas di kamar yang beralaskan tikar dan berselimutkan kain tipis panjang yang membalut tubuh 4 anak di sana. Kulihat sekeliling rumah tampak sudah bangunan yang usang dan rapuh dimakan usia. Dengan sembari masih menggendong baby Fiza yang masih sudah sedikit tenang, aku pun mengitari rumah dan melihat-lihat. Bu Ija menjelaskan interior rumahnya yang menurutku tak layak dihuni ini. Maaf ya Neng, rumahnya berantakan. Maklum udah tua. Kusisir setiap sudut rumah, terlihat ada bangku untuk memasak nasi yang masih merasap. Ada juga piring-piring penyu yang menumpuk, meminta untuk dibersihkan. Saat ku menoleh ke atas, ternyata atap-atap rumah ini pun sudah bolong dan terlihat sudah akan roboh. Kulihat-lihat lagi sisi rumah yang beralaskan tanah ini, dan kulihat bagian dapur rumah yang memperlihatkan bagian rumah yang tanpa atap dan berdinding bilik kayu yang sudah bolong dimakan rayap. Neng Aul, yuk keluar. Kita sarapan bareng. Nasinya sudah mateng nih Neng. Makan rame-rame sama anak-anak pasti tambah enak. Iya Bu, ayo Bu. Kulihat Bu Ija sedang memasukkan rendang ke dalam piring. Sepertinya Bu Ija baru saja membelanjakan uang pemberianku untuk membeli daging dan memasaknya. Alhamdulillah, Bu Ija sama anak-anak akhirnya bisa makan enak. Pasti Bu Ija belanjain uang yang kemarin ku kasih buat beli daging di pasar. Tapi kok banyak banget. Apa cukup uang 500.000 untuk beli daging sebanyak itu? Ucapku dalam hati bermonolog. Anak-anak, sini sarapan dulu. Kita makan enak hari ini. Teriak Bu Ija kepada anak-anaknya yang langsung keluar dari kamar dengan berlarian dan saling mendorong dan berebutan mengambil piring yang tersedia. Pelan-pelan, jangan rebutan. Ngambilnya dikit aja dulu, jangan banyak-banyak. Nanti gak habis sayang nasinya loh. Enak banget Mu. Udah lama banget ya kita gak makan daging. Dulu makan daging kalau di rumah nenek itu juga udah tahun sekali.
Kulihat anak-anak sedang makan dengan rakus, seperti tidak makan selama 1 tahun. Tapi saat ku selisih anak-anak satu persatu, tidak aku dapati Rere. Aku ingat semalaman Rere menangis keras, tapi pagi ini aku tidak melihat Rere di sini. Maaf bu, Rere sakit ya? Tanyaku. Enggak kok. Jawab Bu Ija sedikit gugup. Oh, terus gak kelihatan si Rere kemana bu? Rere ikut sama bapaknya, Neng. Iya, ikut sama bapaknya. Jawab Bu Ija. Sedikit mencurigakan, tapi aku tidak mau ambil pusing. Ku mulai menyiapkan nasi dengan rendang ke dalam mulutku. Saat ku coba, ternyata rasanya sangat enak. Benar kata Cika, dagingnya sedikit berbeda dari daging sapi ataupun daging ayam. Rasa dagingnya sangat lembut dan enak, membuatku sampai nambah nasi 3 kali tanpa sadar. Enak ya? Maaf bu, jadi nambah sampai 3 kali. Gak apa-apa, Neng. Ibu malah seneng lihat Neng Aul makannya lahap banget. Rendangnya enak. Ibu bikin banyak buat siapa bu? Tanyaku. Gak tahu nih buat siapa masaknya. Kebanyakan, Neng. Oh, jual aja bu, pasti laris. Saranku kepada Bu Ija. Iya juga ya, Neng. Nanti siang ibu coba jualan keliling deh. Jawab Bu Ija. Iya bu, buat makan sehari-hari juga bu. Saranku lagi. Iya, Neng, makasih ya udah kasih tahu. Aku mengangguk dan melanjutkan makanku. Setelah selesai makan, aku dan anak-anak lain membantu Bu Ija mencuci piring dan bergegas keluar dari rumah karena aku belum mandi. Bu Ija, makasih ya makanannya. Enak banget bu. Kalau gitu Aul izin pulang dulu ya, soalnya belum mandi. Iya, Neng Aul, makasih juga udah bantu ibu sama ajakin visa. Oh iya bu. Aku berjalan pulang untuk bersiap mandi, karena ini sudah menunjukkan pukul 7. Baru saja aku masuk dan menutup pintu. Terdengar suara pintu diketuk dari luar. Dan terdengar pula suara Ale, Eja, dan Agnes di depan. Aul, minggir lu, jangan deket-deket gue. Jijik gue deket lu. Lu ya yang deket-deket sama gue. Seperti biasa, Eja dan Agnes selalu berdebat. Aul, masuk yuk. Biarin mereka berdua mah. Lupa gak disuruh masuk. Maaf, ayo silakan masuk. Jawabku. Saat kita sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari arah luar. Aku pun langsung membukakannya. Bu Ija. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Bu Ija. Neng Aul, mau beli rendang ibu nggak? Ngelarisin. Nah, pas banget bu. Tunggu ya, saya beli bu. Iya Neng, sok mangga. Mau beli berapa? Sebungkusnya berapa bu? Tanpa sadar Eja pun sudah berada di sampingku. Sebungkusnya cuma 5.000 murah aja. Ya udah bu, saya beli 5 bungkus ya, buat di rumah juga. Eja membawa 5 bungkus dan mengambil nasi ke dapur, tanpa ragu ataupun malu. Aku, Ale, Eja dan juga Agnes duduk di depan rumahku sembari melihat pemandangan pohon beringin dan juga tanaman bunga yang indah. Kita mengobrol dan bercanda bersama di depan. Eja, bagi dikit ngapa? Kagak, enak aja. Gue beli pakai duit, bukan pakai daun.
Tak terasa kita berbicara dan bercanda sampai malam. Kulirik jam di dinding sudah menunjukkan pukul 6:30. Tak seperti biasa, hawa malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Tumben ya dingin banget malam ini, gak kayak biasanya. Eja, pinjem jaket lu dong, dingin banget nih. Ucap Agnes kepada Eja. Di ogah, gue juga kedinginan. Sahut Eja kepada Agnes. Aul, dingin ya? Pakai jaket gue dulu nih, biar gak masuk angin. Gak usah deh, Le, jawabku. Saat kita sedang mengobrol dan sama-sama menggigil, tiba-tiba datang sosok kuntilanak dengan perut yang berlubang dan mengeluarkan belatung dari perutnya. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan. Permisi teteh, numpang nakut-nakutin. Aku, Eja dan juga Agnes hanya bisa melongo melihat kuntilanak yang izin nakut-nakutin. Silakan. Kok gak pada takut ya? Ulang-ulang. Kok gak pada takut sih? Ya elah, emang harus takut ya? Ya harus dong, aku kan hantu. Oh, ya juga ya. Kan kamu setan. Ulang-ulang. Nah gitu dong. Wah, setan, takut banget. Gitu bukan? Udahlah, gue pensiun jadi setan aja, gak guna. Ya ampun Kunti. Maaf pangeran. Ngapain sih lu kesini? Punten pangeran. Kunti sama Pocong Lah, si Pocong kemana? Kok gak ada? Perasaan tadi ada di sini dah. Apaan? Sahut Pocong yang tanpa wujud. Ih, suaranya ada, wujudnya gak ada. Serem banget, Cong. Kalian mau ngapain kesini? Punten Pangeran Arbani. Kukun sama Ocong diutus sama Raja Sultan Agung untuk jemput pangeran pulang ke keraton karena Raja Sultan Agung lagi sakit dan meminta pangeran untuk kembali pulang ke keraton. Pangeran? Sahut Agnes. Iya, Pangeran Arbani adalah anak dari Raja Sultan Agung dari keraton, turunan dari kerajaan Pajajaran. Oh my god, kasur mana kasur? Gue mau pingsan nih. Shock banget gue tahu Ale itu turunan dari Raja Kesultanan di keraton. Ah, lebay lu. Sahut Pocong. What? Jadi selama ini lu tuh anak Raja Sultan Agung? Sahut Aulia. Emangnya kalian baru tahu ya? Tanya Mbak Kunti. Gue bisa jelasin. Coba jelasin dong, apa maksudnya? Sumpah gak masuk akal. Sahut Agnes yang meminta penjelasan. Akhirnya si Ale pun menjelaskan semuanya. Sudut pandang keluarga Boija. Jam menunjukkan pukul 8. Waktunya untuk istirahat merebahkan tubuh yang sudah lelah seharian dibuat kerja. Cika, Dion, Agus, Lita. Ada apa, Bu? Tolong panaskan rendang di dapur yang Ibu sisakan untuk Kak Aul, sayang. Oke, Bu, jawab Cika. Cika berlalu ke dapur untuk memanaskan rendang yang disisakan untuk Aulia. Baru saja Cika hendak memanaskan rendang, tiba-tiba terdengar tangisan lirih dari arah dapur, tepatnya di pojok kamar mandi. Suara yang sudah tidak asing lagi di telinga Cika. Dengan langkah yang pelan, Cika menuju ke arah sumber suara tangisan itu. Itu kayak suaranya Kak Rere. Kata Ibu Kak Rere ikut sama Bapak. Tapi kok... Cika terus bergumam dengan masih berjalan perlahan ke arah pojok kamar mandi.
Tapi saat Cika sudah sampai ke sumber suara itu, Cika tidak melihat apapun di sana. Loh, kok nggak ada? Perasaan tadi ada suara Kak Rere. Cika. Samar-samar Cika mendengar namanya disebut berulang kali. Cika bingung dengan yang terjadi sampai saat Cika berbalik badan. Terlihat sosok Rere dengan wajah pucat dan baju basah kuyup, karena memang sebelum ia dihabisi oleh ayahnya. Rere sempat disiram air oleh ayahnya menggunakan air sungai sampai Rere kedinginan. Kak Rere, kata ibu kakak ikut sama bapak. Tapi kok ada di sini? Loh, baju kakak juga basah semua. Kakak lapar nggak? Ibu masak rendang loh, enak banget. Cika ambilin ya buat kakak. Kita makan sama-sama. Tapi sebelumnya Kak Rere ganti baju dulu, takut masuk angin. Sosok Rere hanya tersenyum dan meneteskan air mata kala mendengar adiknya berkata demikian. Tanpa menjawab, Rere hanya menatap Cika dalam-dalam dan terus menangis tanpa suara. Kakak kok nangis? Kenapa kak? Sakit ya? Mukanya pucat banget kak. Ayo kak masuk kamar, kita ganti baju. Cika mencekal tangan Rere kakaknya, tapi langsung dilepas karena Cika merasa tangan kakaknya dingin sedingin es. Kakak kedinginan ya? Angetin badan di depan kompor yuk. Sebentar ya kak, Cika ambilin baju. Cika. Kenapa kak? Kak Rere mau minum air hangat. Cika ambilin ya. Oh ya, bentar kak, Cika panggil ibu dulu ya bentar. Cika berlari ke kamar ibunya untuk memberitahukan jika Rere sudah pulang dengan keadaan basah kuyup dan wajahnya yang pucat pasi. Ibu, Kak Rere pulang bu. Ibu, ayo bu ke dapur. Ada Kak Rere di dapur bu. Badannya basah bu. Kak Rere kedinginan. Rere? Iya bu, tadi Cika lihat ada Kak Rere di dapur. Wajahnya pucat banget bu, kasihan Kak Rere. Bu Ija kembali menangis kala mendengar nama Rere disebut. Seketika bayangan sang ayah yang memotong-motong tubuh Rere, putrinya kembali terulang. Bu, ibu kok nangis? Kak Rere nungguin ibu loh di dapur. Cika menarik baju Bu Ija dengan sambil membawa sarung kain untuk kakaknya yang kedinginan. Bu Ija tak menjawab pertanyaan dari Cika. Tanpa basa-basi, Bu Ija menyuruh Cika keluar dari kamarnya dan mengunci pintunya dari dalam dengan isak tangis yang tak henti-hentinya. Rasa penyesalan dan bayang-bayang Rere yang memohon kepada sang ayah agar tidak dipukuli terbayang di pikiran Bu Ija. Bu, ibu, buka pintunya bu. Pergi. Tidak seperti biasa, Bu Ija membentak anaknya seperti itu. Cika tanpa menghiraukan perkataan ibunya, dia terus mengetuk pintu kamar ibunya dengan terus memohon agar sang ibu membukakan pintunya. Tapi sudah 2 jam Cika mengetuk pintu kamar, sang ibu masih saja tidak dibuka. Seperti melupakan sesuatu, Cika berlari kembali ke dapur dan hendak memberikan kain yang dia bawa untuk Rere. Tapi saat sampai di dapur, tidak tampak sosok Rere di sana. Kak Rere, Cika bawain selimut buat kakak. Kakak di mana kak? Cika terus memanggil Rere dengan memeluk kain yang dibawa untuk selimut kakaknya itu. Cika terus berkeliling menyusuri seluruh rumah, tapi tetap saja tidak ada Rere di sana. Sampai jam menunjukkan pukul 11:30, Cika pun merasa lelah mencari keberadaan sang kakak. Saking lelahnya, Cika sampai tertidur di ruang tengah yang beralaskan tanah, dengan sembari terus memeluk kain selimut untuk kakaknya itu. Dalam keadaan setengah tidur setengah sadar, Cika merasa tubuh mungilnya dipeluk dari belakang dan terasa pelukan itu sangat dingin. Bukan hanya merasa ada yang memeluknya,
Cika juga merasa ada yang mengelus-ngelus kepalanya dengan lembut dan tak lupa mendaratkan ciuman hangat di keningnya. Malam itu Cika merasa ada sosok Rere yang datang untuk menemaninya tidur. Karena biasanya Rere selalu melakukan itu setiap kali Cika kesulitan untuk tidur. Kak Rere, tidurnya nyenyak ya dek. Jangan bandel, jangan lawan ibu sama bapak. Kalau gak mau nasibnya sama kakak. Kakak sayang banget sama Cika, sama yang lain juga. Kakak pengen ada di samping kalian terus. Tapi kakak gak bisa selalu ada buat kalian. Suara lirih dan seperti berat terdengar di telinga Cika. Suara itu mirip sekali dengan suara Rere. Tapi kata-kata yang dikatakan Rere seperti memberitahu agar tidak melakukan hal yang sama sepertinya kemarin. Kak Rere, kakak di mana? Kakak di sini, Dek. Jaga adik-adik yang lain ya. Kakak mau pergi. Ingat, jangan nakal. Kakak sayang banget sama adik. Kakak mau kemana kak? Jangan tinggalin Cika kak. Rere hanya tersenyum dan terus memandang Cika dengan tatapan kosong. Dengan baju yang basah serta wajah yang pucat pasi, Cika dan Rere hanya saling tatap tanpa ada suara. Sampai pada saat jam tepat menunjukkan pukul 4:30, sosok Rere menghilang di hadapan Cika. Dengan mata yang sembab karena menangis, Cika terus saja berteriak memanggil kakaknya. Kak Rere, jangan tinggalin Cika kak. Teriakan dan tangisan Cika sangat keras dan pilu hingga membangunkan seluruh orang yang ada di rumah. Bahkan sampai terdengar di rumah Aulia. Cika, kenapa nangis? Kamu kenapa nak? Bilang sama ibu. Bu, Kak Rere pergi bu. Kak Rere pergi. Mendengar Cika yang terus-menerus menyebut nama Rere membuat Bu Ija menjadi kesal sampai memukul Cika sampai Cika mimisan. Cika, udah. Rere sudah mati. Jangan sampai ibu bikin kamu senasib sama kakakmu itu ya. Terdengar suara tamparan keras Bu Ija ke pipi Cika. Saking kerasnya tamparan dari Bu Ija, bahkan sampai Cika mimisan. Kak Rere, ibu jahat. Cika benci sama ibu. Cika berlari keluar dari rumah dengan menangis. Rasa sakit karena ditampar sang ibu tidak seberapa dengan rasa sakit mengetahui kenyataannya jika Rere kakaknya sudah meninggal. Kaul, buka pintunya kak. Tolong Cika. Cika, balik. Kaul, buka pintunya kak. Tolong Cika kak. Tolong Cika. Bu Ija seperti kerasukan dengan marah dan beringas. Bu Ija mengejar Cika ke rumah Aulia dengan membawa golok di tangannya. Golok yang sama yang digunakan suaminya untuk membunuh Rere, anak pertamanya. Aulia yang baru saja selesai sholat subuh bingung dengan keributan di luar. Terdengar isak tangis sang Cika kecil yang terus minta tolong dan menggedor-gedor pintu rumah Aulia. Kunti dan Pocong tambah bingung untuk menjelaskan sampai pada saat si Kunti mencekal tanganku. Dan seketika bayangan Cika yang menggedor-gedor pintu serta bayangan Bu Ija yang mengejar Cika dengan membawa golok pun terlihat. Astagfirullahaladzim, Cika. Kita gak boleh gegabah. Ayah dari bocah itu diguna-gunain istrinya biar sama benci ke anak-anaknya. Suaminya juga bukan merantau bekerja, melainkan bertapa di gunung untuk menambah ilmunya. Bukan cuma itu, suaminya ibu itu juga sudah menikah sama jin penunggu gunung itu. Jin itulah yang bikin ibunya ibu-ibu tadi jadi pemarah dan sampai membunuh anak pertamanya. Ucap kuntilanak yang sudah menjadi temanku
Berarti nyawa anak-anaknya dalam bahaya. Bukan cuma nyawa anak-anaknya, Aul, tapi nyawa janin di dalam kandungan ibunya juga. Terus aku harus gimana? Bakalan ada banyak pertumpahan darah. Maksudnya? Semua anak-anaknya gak akan selamat. Cuma ada satu yang selamat. Siapa? Bayi yang ada di kandungan ibu itu. Dan yang nyelamatinnya itu kamu, Aul, sama Pangeran Arbani. Maksudnya apa? Gak ada waktu buat jelasin. Tapi usahain kalian selamatin anak itu sebelum terlambat. Setelah mengatakan itu, Kuntilana pun menghilang meninggalkan aku dengan 1000 pertanyaan dan juga rasa kaget. Belum reda rasa kagetku karena Pocong dan Kunti yang datang secara tiba-tiba. Ditambah lagi mendengar perkataan dari mereka berdua. Tambah membuatku semakin kebingungan. Paginya aku berniat ingin berkunjung ke rumah Bu Ija. Hanya sekedar ingin memastikan bahwa yang tadi subuh kulihat hanyalah mimpi dan kedatangan Pocong dan Kunti hanya imajinasi saja. Tapi belum sempat aku sampai di depan rumahnya, Bu Ija sudah tampak menggendong Fiza yang menangis. Tampak wajah Bu Ija yang terlihat datar dan dingin, tanpa ekspresi sama sekali. Ku coba untuk menyapa Bu Ija, untuk sekedar basa-basi saja. Pagi Bu Ija, tumben jam segini Bu, Fiza nangis terus. Kenapa? Fiza sakit ya Bu? Gak apa-apa, udah biasa. Jawab Bu Ija. Anak-anak belum pada bangun ya? Tanyaku lagi. Ngapain nanya anak-anak emangnya? Enggak Bu, cuma tadinya mau tak ajak jajan ke warung. Kebetulan saya baru gajian kemarin Bu. Niatnya cuman... Gak usah sok belaga baik. Pergi sana. Saya banyak kerjaan. Potong Bu Ija secara tiba-tiba. Jawaban Bu Ija yang ketus dan dingin, tidak seperti biasanya yang ramah dan lemah lembut, membuatku sedikit ragu dan merasa cemas dengan keadaan anak-anaknya. Walaupun mereka bukan saudaraku, tapi aku sudah menganggapnya seperti adikku sendiri. Karena memang mereka ramah, baik, dan sangat sopan. Dengan hati yang masih was-was, aku balik ke rumah dan berniat ingin minta tolong kepada Ale, Agnes, dan Eja. Walau bagaimanapun mereka tetap sahabatku, walaupun kadang selalu membuat darahku mendidih. Saat ku tutup pintu dan hendak ke kamar untuk mengambil HP, tiba-tiba terdengar suara mereka di depan. Dengan cepat aku membukakan pintu untuk mereka dan mempersilahkan mereka untuk duduk. Kalian datang juga? Baru aja gue mau nelpon kalian. Udah datang duluan. Biasalah, kode sinyal jarak jauh tanpa ditelepon. Jawab Agnes. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.